Baik, bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirun wal hadirat. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk beribadah, bermajelis ilmi, yang dimana kita ketahui majelis ilmi adalah majelis yang orang-orang tidak akan merugi di dalamnya. Sekedar datang di majelis ilmi, maka dia sudah dapatkan keutamaan majelis ilmi. Apalagi jika dia gabungkan dengan mendengar, menyimak, menulis dan seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana di pembahasan kita masih seputar pembacaan kitab-kitab yang terkandung di dalam Jawamil Akhbar, yakni hadis-hadis yang ringkas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi padat akan makna dan padat akan perincian-perincian kalau kita merincinya. Baik, kita telah tiba di al-hadits as-sabi wal khamsun, hadis yang ke-57. An Abdullah bin Amr wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr dan juga Abu Hurairah. Qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hakama al-hakim fajtahada wa asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada fakhta'a falahu ajrun wahidun, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berbicara tentang dua keadaan bagi seorang yang memiliki ilmu ketika dia mengeluarkan fatwa atau ketika dia berbicara yang di atas ilmu. Jadi ucapan orang berilmu, kalau memang di atas ilmu, maka tidak ada kerugian padanya. Tidak ada kerugian padanya, selalu ada keutamaan. Di mana kata Rasulullah, apabila seorang hakim itu telah memberikan keputusan, telah memberikan sebuah hukum, dan di dalam keputusan tersebut dia bersungguh-sungguh, maka dengan kesungguhan tersebut dia mendapatkan atau dia benar dari keputusan tersebut, maka kata Rasulullah, falahu ajran, maka bagi dia itu mendapatkan dua pahala, dua ganjaran. Ini ganjaran yang pertama adalah ganjaran karena dia mujahadah, kesungguhannya. Yang kedua karena kebenaran dari apa yang dia ucapkan. Akan tetapi wa idza hakama, kalau dia memberikan sebuah hukum, keputusan, wajtahada, dan dia di dalam keputusan tersebut memang sudah ijtihad, artinya dia sudah mencari, dia sudah berusaha, dia cari ucapan tersebut dengan dibangun atas ilmu, dia berupaya putusan tersebut dia putuskan dengan ilmu. Fakhta'ah, akan tetapi dia keliru di dalam keputusannya tersebut, di dalam menghakimnya tersebut, maka falahu ajrun wahidun, maka dia juga tetap mendapatkan apa? Pahala, satu pahala, yaitu pahala yang karena dia bersungguh-sungguh.
ijtihad. Jadi memang ya sekali lagi, bagaimanapun keadaan orang yang berilmu, kalau memang segala tindak tanduknya dia lakukan di atas ilmu, maka tidak ada kerugian. Ya, selalu ada kebaikan padanya. Yang diinginkan hakim di sini adalah orang yang dia itu di sisinya ada ilmu, jadi orang memiliki ilmu, ahli ilmi. Nah, itu ya konteks umum dikatakan seorang hakim. Artinya ilmu yang dia memang mumpuni di dalamnya, dia ahli di situ, dia tahu ya setiap sisi di situ. Nah, bukan sekadar maksudnya dia dapatkan satu hadis kemudian dia langsung menghukumi, tidak. Tetapi dia cari hadis-hadis yang semakna, atau dia cari hal-hal yang mendukung sehingga dia memberikan hukum di situ. Itu namanya seorang hakim, jadi yang memiliki ilmu. Yang kalau keadaannya semisal ini, taib, maka ketika dia memberikan keputusan ternyata salah, dia memberikan sebuah hukum ternyata salah, maka dia tetap mendapatkan pahala. Bukan pahala dari kekeliruan tersebut, tetapi karena upayanya. Allah menilai, melihat kesungguhan seorang yang jujur. Ya. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Orang melakukan kebaikan. Baik. Berbeda keadaannya orang jahil, ya. Orang jahil itu kalau dia berbicara, itu berbicara di atas hawa nafsu, di atas kebodohan. Maka kalau dia berbicara, dia misalnya ya benar di dalam ucapannya, anggaplah ya dia katakan ditanya tentang sebuah hukum, tetapi dia cuma menebak-nebak, oh begini kayaknya yang benarnya. Ya kalimat ya ucapannya itu dia bangun dari tebak-tebakan saja, bukan karena pemahaman yang dia pahami. Kalaupun benar yang dia ucapkan, maka dia tetap salah. Dia tetap mendapatkan dosa, bukan mendapatkan pahala. Karena dia cuma tebak-tebakan, dia cuma untung-untungan. Ini perbedaannya ucapan orang yang berilmi dan ucapan orang-orang yang jahil. Baik. Ini ya kesimpulan dari hadis ini. Dan tentunya berbicara tentang atau memperdalam tentang gimana syarat-syarat hakim, gimana syarat-syarat orang-orang yang boleh memberikan fatwa, itu ada pembicaraan atau pembahasan tersendiri. Biasanya dibahas di pembahasan usul fikih. Nah, tetapi kita tidak meluas pada permasalahan ini. Ala kulli hal, ya, sebagai hadis ini memberikan peringatan kepada kita. Kalau kita tidak tahu tentang sebuah perkara agama, nah hendaknya kita diam saja. Selamatnya dia ucapkan wallahu alam. Atau kalau dia ditanya tentang sebuah permasalahan, dia belum tahu, dia cari dahulu. Ya, dia cari dahulu ya ucapan yang semisal itu yang sama betul, ya kemudian dia sandarkan ucapan itu kepada yang mengucapkannya. Nah, adapun kalau dia cuma tebak-tebakan hanya karena ingin dikatakan pandai, dikatakan pintar, ini hendaknya dia jauhi karena mengkhawatirkan. Dan ini banyak terjadi sekarang ya. Yani hanya mengandalkan ya prasangka dan perasaan. Baik. Kemudian al-hadits ats-tsamin wal khamsun, hadis ke-58. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun dima'in wa dima'a qaumin wa muwalahum walakinnal yamina 'ala al-mudda'a alaihi, rawahu Muslim. Hadis ini berbicara tentang
berbicara tentang bagaimana sebuah keadaan jika ada yang tertuduh, kemudian juga bagaimana keadaan yang dituduh ini, apa yang harus dia lakukan. Di dalam riwayat yang lain, al-bayyinatu 'alal mudda'i, atau kita artikan dahulu, yakni kata Rasulullah, nah, kalau sekiranya manusia itu diberikan kebebasan untuk mengakui ya sesuatu pada diri seseorang, kebebasannya. Nah, artinya saya mau akui bosnya itu punya saya atau ada hak saya di situ. Tidak ada aturannya. Pokoknya kapan dia akui hal itu adalah kepemilikannya atau ada haknya di situ, maka kata Rasulullah, lad'a rijalun, maka setiap orang itu akan mengakui dima qaumin, yakni darah-darah setiap kaum, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Artinya manusia bebas itu adalah milikku, itu adalah kepunyaanku, sehingga terjadi hukum rimba. Siapa yang berkuasa maka dia yang berjaya, siapa yang memiliki kekuatan maka dia yang menang. Tetapi kata Rasulullah, tidak seperti demikian ya. Akan tetapi sumpah itu terhadap siapa yang dituduh. Jadi kalau ada orang yang menuduh, akan datang kita sebutkan pembahasannya ya. Kalau ada orang tertuduh, maka dia boleh mengelak. Dengan cara apa? Dia datangkan sumpah pada dirinya bahwasanya tidak, ini punyaku, tidak, saya tidak melakukannya, dan seterusnya dari kalimat-kalimat pengelakan yang dia bersumpah di dalamnya. Di dalam riwayat yang lain dari Al-Baihaqi, kata Rasulullah, akan tetapi kalau ada yang mengakui sesuatu, kewajibannya adalah al-bayyinatu 'alal mudda'i, adalah wajib dia datangkan bukti. Misalnya ada orang mengaku pada si B, wahai B, ya, kau punya utang kepadaku. Maka yang mengklaim ini dia wajib mendatangkan bukti bahwasanya memang si B ini ada utangnya. Ini konteks hadis. Wal yaminu 'ala man anqara, dan orang tertuduh tersebut kalau dia mengingkarinya maka dia datangkan sumpah, tidak, demi Allah ya, tidak ada utangku sama engkau. Di sini perinciannya ada tingkatan pertama. Jadi yang mengklaim dan yang diklaim, si A dan si B. Si A pengklaim dan si B yang diklaim. Misalnya si A dia katakan, ya, kau memiliki utang padaku. Maka kapan si B ini dia katakan, iya, saya memiliki utang padamu, maka tidak perlu si A dia datangkan bukti. Tidak perlu si A dia datangkan bukti. Tetapi kalau si A menolak, si B menolak, yakni yang diklaim menolak, maka si A yang mengklaim tadi wajib dia datangkan bukti. Bagaimana? Engkau punya utang kepada aku. Tidak ada utangku. Mana ada utangku sama kau? Maka si A tadi yang mengklaim ini wajib dia datangkan bukti, apakah nota ataukah saksi atau semisalnya. Kapan ada buktinya maka selesai bola-bola. Tidak ada lagi, tidak perlu apa lagi bersumpah atau semisalnya. Tetapi kalau tidak mampu didatangkan bukti dan yang dituduh ini tetap istilahnya dia berkeras juga ya, tidak ada, maka dia datangkan sumpah ya, demi Allah atau semisalnya bahwasanya saya tidak memiliki utang padamu, maka yang diterima adalah yang bersumpah. Adapun kalau yang mendatangkan bukti, ada buktinya jelas, maka dia yang dipegang.
Nah, dia yang dipegang. Walaupun dia bersumpah tadi, ya. Walaupun dia bersumpah, yang mengingkari dia bersumpah, tetapi karena bukti yang kuat, maka yang dipegang kalimatnya adalah memiliki bukti. Ini ya makna umum hadis. Artinya di dalam agama kita, di dalam syariat kita ada aturan-aturan sampai pada perkara kehormatan orang lain, harta-harta orang lain itu dijaga. Karena kapan tidak, maka ini kata Rasulullah, la yu'tan nasu bid'awahum la rijal di ma'aqamin wa amwalahum. Kalau sekiranya manusia diberi kebebasan untuk mengakui ya sesuatu, maka setiap orang akan mengakui harta-harta orang lain sebagai miliknya. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis ke al-hadis tas wal khamsun, hadis ke 59. Nah, an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Jadi Aisyah hal yang dimaklumi istri Nabi. Marfu' itu istilah hadis, yakni sebuah hadis yang terangkat derajatnya atau terangkat sampai kepada Nabi. Artinya Nabi yang mengucapkan hadis ini, walaupun tidak dikatakan qala Rasulullah. Nah, tetapi kalau dikatakan marfu' berarti yang mengucapkan hadis ini adalah Rasulullah. Hadis ini berbicara tentang siapa saja yang tidak boleh diterima persaksiannya terhadap seseorang. Misalnya saya ambil saksi, maka orang-orang yang sangkat saksi ini tidak boleh menjadi saksi nanti kepada saya. Kenapa? Kata Rasulullah, la tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inah. Ini yang pertama. Ya, tidak boleh diambil persaksiannya. Tidak boleh menjadi saksi orang-orang yang dia itu pengkhianat. Apakah dia laki-laki atau wanita? Nah, jadi kalau dikenal dia adalah tukang khianat, maka persaksiannya tidak diterima dan tidak layak juga diambil menjadi sebagai saksi. Ini subhanallah ya. Jadi saya ingatkan, kitab penulis ini itu mengumpul beberapa cabang permasalahan. Sekarang berkaitan tentang hakim atau cara sebuah permasalahan, bagaimana seorang menyelesaikan sebuah permasalahan kaitannya dengan dengan hukum menghukum secara umum. Tetapi kalau pendetailannya itu diserahkan kembali kepada yang bertugas di negara kita. Nah, kemudian tidak boleh juga wala majrudin haddan, tidak boleh dijadikan saksi orang yang dia itu memiliki had, yakni itu dicambuk. Jadi orang terkena had yang dia itu keharusan jadi cambuk, maka tidak boleh diangkat sebagai saksi karena dia sendiri memiliki hukuman. Nah, kemudian waladi ghimrin ala akhihi, kemudian juga tidak boleh diangkat saksi itu orang yang dia hasad kepada saudaranya. Ini bahaya ya. Kalau orang hasad, pokoknya bagaimanapun cara dia jatuhkan kepada yang tertuduh, maka pasti karena dia sudah hasad asalnya. Ya, dia sudah hasad. Kemudian juga wala dhuninin fi wala'in wala qarabah. Dan juga tidak boleh diangkat sebagai saksi orang yang tertuduh, yang terduga itu ada ikatan loyalitasnya dan juga ada ikatan kekerabatan padanya. Jadi tidak boleh seorang anak menjadi saksi bagi orang tuanya. Nah, karena bahaya ya. Oleh karena itu disebutkan di dalam sebuah kisah, ya, apakah Ali atau misalnya saya lupa orangnya, yang pokok terjadi di zaman khairun nas. Ketika itu ada seorang sahabat yang terdakwa, kemudian yang diangkat menjadi saksi, yakni untuk membela yang terdakwa tersebut adalah keluarganya, maka tidak diterima. Ya, tidak diterima. Kenapa? Hal yang dimaklumi.
Ya, namanya keluarga pasti akan membela keluarganya. Baik. Walal qani'i min ahli baiti. Dan juga tidak ada diangkat saksi bagi orang yang dia tuh bekerja atau menjadi pelayan atau menjadi pembantu atau semisalnya di rumah orang tersebut. Baik. Ini apa yang disebutkan di dalam hadis yang rawahu Imam Tirmidzi. Hanya saja hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Disebutkan oleh ahlul ilmi seperti Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa. Hanya saja, tetapi ada syawahid. Syawahid itu penguat ya sebuah hadis yang bisa menjadikan derajat hadis yang dhaif tadi menjadi kuat ya, jadi kuat. Taib. Seperti la tajuz syahadatu kha'in wala kha'ina wala dingimrin wala akhihi wala tajuz syahadatul qani li ahli bait wa tajuz syahadatu li ghairihim. Dan boleh dijadikan saksi selain dari mereka yang disebutkan tadi. Nah, dan hadis ini adalah hadis yang sebagian ulama menghasankannya seperti Imam Al-Albani. Baik. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan yang lain. Yaitu an Rafi' bin Khadij al-hadits wa sittun, hadis ke-60. An Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah inna laqul aduwi ghadan wa laysa ma'ana muddan afanadbahu bil qasab qala ma anhara ad-dam wa dhikra ismillahi alayhi faqul laysa sinna wad dhufr wa sa'uhaddithuka anhu amma sinnu fa'adhamun atau fa'admun wa amma dhufur famudal habasyah wa sabna nahab wa sabna nahbal iblin wa ghanamin fanadda minha bi'air faramahu rajulun bisahmi fahabasahu faqala Rasulullah inna lihadhihi awabida ka'awabidil wahshi fa idza ghalabakum minha syai'un fa'alu bihi hakadha muttafaqun alaihi. Nah, hadis ini berbicara tentang bagaimana syarat sembelihan dan apa saja yang tidak boleh dipakai untuk menyembelih. Apa itu? Kata Rafi bin Khadij ini, kata bin Khadij, dia berkata, "Wahai Rasulullah, besok itu kita akan berjumpa dengan musuh. Kita akan melakukan apa? Peperangan." Nah, dan tidak ada pada diri kita apa? Perbekalan. Apakah boleh kita menyembelih dengan al-qasab? Al-qasab itu ya kalau diterjemahkan dia sebuah bambu lah yang ada tajamnya ya, bila yang memiliki tajam. Nah, sembilu. Baik. Apakah boleh seseorang itu menyembelih dengan ini? Maka kata Rasul memberikan kaidah, ma'an haruddam, apa saja yang mengalirkan darah maka boleh dipakai. Batu yang tajam boleh ya, apalagi kalau ada kayu yang tajam, kita kalahkan tajamnya silet, boleh. Baik, semisalnya ya, maka apa saja yang dia itu mengalirkan darah maka bisa dipakai untuk menyembelih. Yang pokok tajam akan datang hadisnya tersendiri ya tentang bagaimana apa diantara adab di dalam menyembelih. Kecuali apa? Kecuali kata Rasul apa saja mengalirkan darah dan disebut, maka tersebutlah nama Allah terhadapnya. Ini syarat syahnya sembelihan. Jadi kalau menyembelih tidak menyebut nama Allah, maka sembelihan tersebut adalah bangkai. Kecuali kalau lupa, ada pembahasan tersendiri. Dan adapun kuku atau makanlah dan jangan menggunakan gigi dan kuku. Kenapa? Karena kata Rasulullah, saya akan memberitahu kepada engkau tentangnya. Adapun gigi, maka dia adalah tulang. Jadi tulang tidak boleh dipakai untuk apa? Menyembelih. Jadi misalnya ada tulang yang kita lihat panjang, tajam,
biasanya ada tulang-tulang tajam ya, itu tidak boleh dipakai menyembelih. Ini dilarang oleh Nabi. Demikian juga kuku, maka tidak boleh dipakai untuk menyembelih. Yang tidak boleh dia kasih panjang kukunya, kemudian dia kikat baru dia dia iris, dia sembelih leher ayam misalnya. Tidak boleh, karena ini apalah? Ini sesuatu yang biasa orang-orang Habasyah menggunakannya. Dan ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian ketika itu kata ya Rafi' bin Khadij itu berkata, dan kami mendapatkan harta rampasan berupa unta dan kambing. Dan satu unta itu berontak dan dia lari, yakni setelah kabur. Nah, ini bagaimana kalau keadaannya ada, misalnya kalau kita mau Idul Adha ya, ada sapi liar tiba-tiba lari, tidak bisa kita tangkap sudah. Nah, apa yang dilakukan? Maka di sini disebutkan, maka seorang memanahnya, menombaknya, ya, yang dengannya kami pun bisa menangkapnya kembali. Yang dengannya dia menangkapnya kembali. Ini. Jadi kalau ada sapi liar, sapi yang kita mau sembelih ternyata dia lari, maka ucapkan Bismillah, maka keker saja di mana dia kena, apakah di pahanya, apakah di lehernya, apa yang dia meninggal dengannya, maka syah sembelihan. Kalau belum meninggal, meninggal. Kalau belum mati, maka dia disembelih lagi. Taib. Maka berkata Rasulullah, sesungguhnya ya binatang-binatang ini itu ada sifat liar ya, seperti sifat liarnya binatang liar. Maka apabila sesuatu mengalahkan kalian, artinya kalian tidak mampu menangkapnya kembali, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan lelaki itu. Ini cara apa? Cara kalau ada sapi yang atau hewan sembelihan kita yang lari, yang kita tidak bisa lagi tangkap. Ya, kalau kita lepas ya rugi kita 15 juta. Ya, maka caranya ya cari panah atau tembak. Nah, itu caranya. Allah a'lam. Baik. Kemudian al-hadits al-hadi wa sittun, hadis yang ke-61. Sampai jam berapa ini? Pada 12 pas. 50 tadi. Kalau ada pertanyaan bagi ummah wa akhwat silakan ditulis. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'in. Wa idza qataltum fahsinul qitla wa idza dhabhtum fahsinul dhibaha wal yuhidd ahaduhum syafratahu wal yurih dhabihatahu, rawahu Muslim. Ini yang kita katakan tadi. Adab lain di dalam menyembelih. Nah, yang pertama atau hadis ini menjelaskan dua hal tentang berbuat ihsan, yang kedua tentang adab di dalam menyembelih. Yang pertama tentang ihsan, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, kata bas itu bermakna mewajibkan ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan segala perbuatan ihsan. Jadi ihsan dengan segala bentuk ihsan itu adalah hal yang wajib. Nah, dan ihsan yang paling utama adalah berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Karena kalau kita tidak berbuat ihsan kepada Allah, maka tidak ada manfaat ihsan kepada makhluk. Tidak ada manfaat kepada makhluk. Bagaimana bentuk buruk akhlak kepada atau buruk sikap kepada Allah, tidak berbuat ihsan kepada Allah, yaitu dengan mensyarikatkannya. Adapun ihsan kepada Allah adalah dengan mentauhidkannya, dengan melakukan ketaatan kepadanya, sujud kepadanya, berdoa kepadanya. Ini berbuat ihsan kepada Allah. Adapun berbuat ihsan kepada makhluk itu pada dua bentuk. Ada yang wajib dan ada yang mustahab. Yang wajib seperti berbuat ihsan kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahim, ini wajib. Ya, membayar utang, ini wajib. Karena dia bentuk-bentuk ihsan, bentuk-bentuk kebaikan. Taib. Dan banyak lagi. Jadi apa-apa yang sifatnya wajib kepada saudara kita, dia ihsan yang sifatnya wajib. Ada yang sifatnya mustahab, ya seperti berziarah, seperti memberikan sedekah, hadiah,
dan bentuk-bentuk kebaikan yang lainnya. Bentuk-bentuk kebaikan yang lainnya. Dan ada ihsan kepada diri kita. Bagaimana itu? Yani dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Kita jadikan badan ini tunduk kepadanya. Itu bentuk ihsan kepada diri. Maka itu kata Allah, "Qu anfusakum ahlikum nar." Jaga diri kalian. Makna menjaga diri kalian itu berbuat ihsan di situ. Yani jadikanlah tubuh kita ihsan dengan melakukan ketaatan. Nah, dengan tidak mendolimi orang, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang lain yang bahaya, yang kasar. Karena kapan kita melakukan kebalikan, maka kita telah berbuat dolim pada diri kita. Karena kelak di akhirat nanti yang akan kita alami sendiri. Kemudian kata Rasulullah, sampai pada perkara makhluk yang kita anggap tidak ada nilainya, kita juga disuruh berbuat ihsan. Apa itu kata Rasulullah? Maka itu dan terbentuk ihsan. Kalau kita ingin membunuh, maka membunuhlah yang terbaik. Membunuh sini umum, ya, membunuh binatang umum. Maka itu misalnya kalau kita mau bunuh tikus, jangan kita rendam, jangan kita tenggelamkan di dalam air, jangan kita bakar. Tetapi gimana? Bunuh tikus ya langsung bunuh dengan secepatnya. Kalau ada pemukul, langsung itu pakai pukul. Jangan dia tenggelamkan dulu baru angkat lagi, tenggelamkan dulu baru angkat lagi. Jangan juga dibakar, karena itu tidak ihsan kepada makhluk. Nah, bagaimana dengan nyamuk? Pakai raket nyamuk, ini beda hukum. Kalau Syekh Abdullah Al-Mar'i membolehkan, ya, karena memang secara umum tidak boleh membunuh dengan cara membakar. Tetapi kalau ada yang tercepat untuk dibunuh, maka tidak masuk pada hal itu, ya, seperti nyamuk. Allah alam, itu yang seingat saya. Nah, ya ini pakai raket listrik. Taib. Kemudian juga di antara makna ihsan dalam membunuh, ketika membunuh orang kafir, ketika perang, maka kita tidak boleh mutilasi dia. Ya, bunuh dengan langsung penggal lehernya. Jangan kita bilang, wah kepare-are saya dipotong dulu tangannya, potong dulu kakinya, cabut kukunya. Ini tidak boleh, disiksa namanya itu. Islam tidak mengajarkan kita semisal itu. Jadi apa? Dibunuh dengan cepat. Apa yang cepat dia mati, maka itu. Nah, maka itu dalam hukum qisas, yang tercepat di dalam membunuh adalah dengan memenggal leher. Karena situ ada makna ihsan. Ada makna ihsan. Disebutkan sini di antara juga ciri ihsan adalah kalau kita akan menyembelih binatang, ini adabnya. Maka apabila kita menyembelih, berbuat ihsanlah pada sembelihan tersebut. Gimana caranya? Jadi kita berikan hak-haknya. Apa hak sembelihan? Kita tajamkan parang atau apa yang akan kita pakai sembelih. Kemudian kita buat dia tenang. Kapan kita melanggar ini, maka kita telah berbuat tidak ihsan kepada sembelihan. Dan tentunya ada makna bisa jatuh pada dosa, karena hadis datang dalam perintah wahsinul dabiha, berbuat ihsan, perintah, ya, berbuat ihsan. Yang datang dalam fi'il amr, menunjukkan kalau kita tidak melakukannya bisa terkhawatirkan kita jatuh dalam dosa. Ini yang tukang jagal, hati-hati. Taib, datangkan hak-haknya, hak kepada siapapun yang Allah perintah untuk kita tunaikan haknya. Nah, Allah alam. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis tsani wa sittun. Hadis yang ke-62 62. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm Khaybar al-humra al-insiyah wa luhamul bighal wa kullu dhi nabin min as-siba wa kullu dhi mikhlabin min at-tayr. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini hadis yang menceritakan tentang atau membahas tentang daging yang boleh dimakan atau makanan yang halal untuk dimakan, hewan buruan yang boleh untuk dimakan. Taib. Kata Rasulullah mengharamkan, atau kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah telah mengharamkan pada hari Khaybar.
Apa itu al-humur al-insiyah? Keledai yang jinak. Ini keledai yang hidup di tengah perkampungan. Ilahnya yang saya dapatkan dari guru kami ketika di Yaman, karena mereka itu, keledai itu suka makan yang kotor-kotor. Ya, ketika dia hidup di tengah masyarakat, dia juga makan kotoran manusia dan seterusnya. Jadi dagingnya jelek begitu, khabith. Oleh karena itu kata Rasulullah, inna rijsun, karena dia adalah rijis, najis. Taib. Adapun kalau keledai yang liar yang hidup di hutan, ya maka ini halal. Ini halal. Nah, tetapi kita di sini tidak ada keledai ya. Taib. Ada mungkin tetapi di tempat-tempat khusus, yakni di kebun binatang atau semisalnya. Kemudian waluhumul biqal, daging biqal. Biqal itu peranakan antara kuda dengan keledai. Taib. Peranakan dengan kuda dan keledai ini juga tidak boleh dimakan. Adapun kuda sendiri boleh dimakan. Walaupun sebagian ada yang mengatakan tidak boleh, tetapi hadisnya jelas tentang bolehnya memakan kuda. Taib. Dan juga yang dilarang untuk dimakan, daging yang dilarang untuk dimakan adalah setiap binatang yang memiliki taring dari binatang liar. Jadi harimau, taib, kemudian singa dan seterusnya. Beruang gimana? Beruang. Allah alam, guru saya mengatakan dia adalah halal dimakan. Taib, ketika di Yaman. Saya lupa dia nukilkan kalimatnya siapa. Nah, dia sebutkan bahasa Arabnya, saya cari terjemahannya, beruang maknanya. Allah alam. Yang pokok kalau binatang yang liar yang sejenis dengan singa, harimau, kemudian yang sejenisnya yang dia mengejar dengan mengandalkan giginya, memangsa dengan giginya. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan untuk dimakan, dia haram. Nah, demikian juga yang haram untuk dimakan adalah setiap yang memiliki cakar dari burung. Jadi binatang yang 4 kakinya ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Binatang yang terbang ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Jadi dari jenis burung seperti elang. Nah, kemudian burung bangkai, taib, termasuk burung hantu, dan burung yang diperintahkan untuk dibunuh seperti yang hitam itu, gagak. Nah, itu hal yang haram untuk dimakan karena dia burung yang diperintah untuk dibunuh. Ketika kami di Yaman, itu anak-anak itu jadi bahan mainannya. Pokoknya di mana ada gagak dia buru, dia kejar sampai anaknya tidak selamat. Iya, telurnya habis. Pokoknya asal tidak nerakanya kayaknya di situ mereka ya. Tidak tenang, ada burung gagak, pokoknya habis. Banyak sekali bangkai di jalan-jalan, bangkai burung gagak. Nah, ala kulal seperti itu. Dan diantara juga yang tidak boleh dimakan seperti kodok. Ya, kodok ada larangannya untuk dibunuh. Nah, walaupun orang-orang menjadikannya obat, maka dia haram, jangan ikuti mereka. Ya, dia haram. Baik. Di antara hal yang tidak boleh dimakan apalagi, dan serangga dan binatang-binatang menjijikkan, kelelawar, kemudian tikus, ular tidak boleh dimakan karena diperintah untuk dibunuh. Nah, apalagi buaya silang pendapat di kalangan para ulama. Syekh Syamin rahimahullah mengatakan boleh. Baik, hanya caranya dilihat ya. Kalau dia didapati di lautan mati, maka dia teranggap binatang seperti ikan. Tetapi kalau dia didapati di darat, kalau dia hidup maka disembelih. Kalau mati maka dia bangkai, tidak boleh dimakan. Nah, baik. Itu binatang-binatang apa yang tidak boleh dimakan. Termasuk penyu boleh ya. Kura-kura
Gimana? Boleh, ya. Baik. Tapi kaidahnya seperti itu tadi. Kepiting, binatang apa kepiting? Baik. Kepiting boleh dimakan karena dia tidak ada darahnya. Nah, jadi kalau dia istilahnya dia kalau didapati di darat, walaupun dia hidup, di mana yang disembelih? Apanya disembelih? Nggak ada, Kak. Dia tidak disembelih karena dia tidak ada darahnya, sama mungkin belalang dia. Dari kepala. Ada pernah di grup kami yang membahas hal itu. Intinya dia tidak ada kepala tidak ada tempat untuk disembelih. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk di hadis terakhir, berpindah tentang hal-hal yang haram yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita. Hadis yang ke-63. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabihina min ar-rijal bin nisa wal mutashabihat min an-nisa bir rijal, rawahu Bukhari. Allah melaknat atau Rasulullah melaknat. Kalau kita katakan Rasulullah melaknat, berarti masuk juga Allah Subhanahu wa taala. Yani Rasulullah melaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya wanita menyerupai laki-laki. Ini melingkup segala hal. Apakah dari fisik? Jadi kalau ada laki-laki yang jalannya gemulai, dia buat seperti itu haram, dilaknat. Beda kalau dari sononya, ya. Artinya bagaimana bahasanya? Begitu nih jalannya, kasihan. Walaupun dia sudah berubah, berusaha, sudah begitu, tapi dia tidak mau, bukan dia jadi bencong begitu. Tapi kalau ada orang jadi bencong atau banci, ini haram, dilaknat. Demikian juga kalau wanita dia bersifat tomboy, dalam makna ya wataknya dia jadikan watak laki-laki, ya suaranya keras atau semisalnya, bukan artinya karakternya dari sana, tetapi dia bentuk itu, ya, dari cukurnya, dari pakaiannya, ini tidak diperbolehkan. Demikian juga dari pakaiannya, ya, harus dijaga. Baik. Maka itu ada perhiasan-perhiasan yang khusus untuk laki-laki dan khusus untuk perempuan. Di antara perhiasan wanita, pakai anting-anting, ya, pakai tindik di hidungnya, pakai gelang kaki, ini boleh, ya, boleh. Jadi kalau perempuan pakai tindik di hidungnya, tidak ada masalah, karena itu sudah menjadi apa, perhiasan. Tetapi kalau laki-laki begitu, ini menyerupai apa? Menyerupai perempuan. Nah, laki-laki pakai anting-anting menyerupai perempuan. Sekarang menjadi tanda. Kalau satu itu ada cirinya, sekarang ada ciri khusus kalau cuma laki-laki. Nah, makanya ada sistem gender begitu, perubahan zaman. Ala kulli hal, siapa melakukan perbuatan semisal ini, maka dia terlaknat. Dan laknat itu bahaya, ya. Itu ada makna dijauhkan dari rahmat. Maka siapa yang mendapatkan laknat Allah, banyak-banyak bertobat. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan dari Mahat? Tersisa 4 menit. Dari Khan, ya dah. Apa? Menyembelih ayam dia pakai macerak begitu. Gimana hukum kita sembelihkan ayam seorang yang dimana tujuannya dia pakai macerak, bahasa Buisnya, atau dia pakai apa itu kalau sesembahan? Ini tidak diperbolehkan karena ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kalau kita tahu seperti itu, dia bilang gerakkan ke dahulu, mau bawa ke kebun ke macerak, kita tidak boleh melakukannya. Beda kalau kita tidak tahu sebelumnya, maka tidak ada dosa pada diri kita. Baik, wallahu a'lam. Masalah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jika ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah. Jika ada salahnya, saya bertobat kepada Allah, dan itu datangnya dari syaitan.
Mantap, ambilkan. Tersisa 2 menit. Yang ambilkan saya pertanyaan ini masih jomblo. Namanya Fakih. Baik. Banyak snack yang berasal dari luar, misal Korea dan Cina. Ada rasa sapi dan ayam, tapi tidak berbentuk daging, hanya seperti kerupuk. Apakah halal? Meski cara menyembelih terlihat sampai bisa menghasilkan rasa sapi. Wallahu alam. Nah, kalau memang ya bumbunya ini dia memang dari ayam atau sapi, ya bumbunya bukan cuma perasa begitu, tetapi memang dia dari butiran-butiran daging asli, maka dilihat asalnya. Kalau Cina ini maklum dia bukan negara ahlul kitab, dia negara ateis, maka haram, ya, maka haram karena mereka bukan negara ahlul kitab. Yang dihalalkan untuk dimakan hanyalah dari ahlul kitab. Jadi kalau kita yakini bosnya ini memang ya dari sapi yang dihancurkan kemudian dijadikan bumbu, maka tidak boleh dimakan. Taib. Tetapi kalau cuma ya rasa sapi padahal bukan dari sapi, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Bolehkah mewarnai rambut dengan bahan yang mengandung cairan kimia seperti yang banyak di salon? Nah, kalau tidak memudaratkan apa? Rambut. Jadi kalau memang ada hajat, hanya saja sebagian para ulama itu silang pendapat ya tentang apakah boleh mewarnai rambut wanita. Nah, yang dari warna hitam kepada warna lain, ini silang pendapat. Tetapi Allah alam, kalau dikatakan boleh, ini dari segi jawaznya boleh. Tetapi yang penting jangan warna hitam. Nah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.